Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nandang Suwela. Saya adalah dosen tetap di Universitas Indra Parasta PGRI Jakarta, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Melalui video ini saya akan menjabarkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web lanjut. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yang salah satunya adalah unjuk kerja dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Adapun deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pemrograman web lanjut di Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Indra Parasta adalah sebagai berikut. Pemrograman web lanjut adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 6 yang mempunyai bobot 3 SKS dengan total 16 pertemuan, dengan perincian 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Sementara 2 pertemuan lainnya adalah untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang pemrograman PHP dengan memanipulasi database MySQL. Materi ini melanjutkan pemrograman web dasar serta mendesain web lebih baik dan dapat menerapkan atau mengaplikasikannya di dalam website. Dalam mata kuliah pemrograman web lanjut ini menggunakan Apache sebagai web server dengan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database-nya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menganalisa, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area atau bidang. Yang kedua, mampu menerapkan algoritma paralel serta merancang aplikasi berbasis jaringan bidang. Yang ketiga, mampu memodelkan dan menganalisis sistem komputasi. Yang keempat, mampu memahami konsep yang mendasari ilmu komputer, konsep bahasa pemrograman, memahami teori dasar arsitektur komputer. Yang kelima, memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai algoritma, metode untuk memecahkan masalah. Yang keenam, mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari web server. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan fondasi dasar pemrograman web lanjut. Mahasiswa mengerti dan mampu mempraktekkan pengolahan database dengan MySQL. Mahasiswa mampu mempraktekkan CRUD, create, read, update, dan delete di PHP dengan database MySQL. Mahasiswa mampu mempraktekkan Ajax dan jQuery, dan terakhir adalah mahasiswa mampu mempraktekkan secara langsung untuk mengupload program ke hosting dan domain. Untuk kelancaran dan ketepatan pembelajaran mata kuliah ini digunakan beberapa referensi, antara lain modul pemrograman web 2 dari Uninda Press, kemudian dari Hidayatullah Priyanto dan Kawisata tentang pemrograman web, kemudian dari Lukman Hakim, Rahasia Inti Master PHP MySQL dari Yogyakarta, kemudian Jeffrey dan Lonnie and Bentley tentang metode desain dan analisis sistem edisi yang keenam. Materi mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa diantaranya
web server dan server-side scripting, struktur dasar PHP, pembuatan form dengan konsep CRUD, create, read, update, dan delete, penggunaan function dan modularitas, pemahaman MySQL, Ajax dan query, serta domain dan hosting. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Dalam penyampaian materi, saya seringkali menggabungkan antara metode ceramah berupa pemaparan materi pembelajaran menggunakan PowerPoint dengan diskusi dan tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, juga antara mahasiswa dengan mahasiswa. Dengan tujuan agar mahasiswa menjadi lebih aktif dan dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Sebagai bahan evaluasi hasil pembelajaran, diberikan tugas mingguan sesuai dengan materi yang disampaikan. Selain itu, diberikan juga tugas secara kelompok dengan membuat sebuah project web dan kemudian dipresentasikan di depan kelas di akhir semester. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk memonitoring sampai di mana pemahaman mahasiswa terhadap setiap materi yang telah diberikan. Untuk penilaian akhir diambil dari nilai yang telah dicapai oleh masing-masing mahasiswa, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Untuk UTS dan UAS, jadwal pelaksanaannya ditentukan oleh lembaga. Untuk nilai akhir digunakan persentase yang telah ditentukan oleh lembaga, yaitu 20% untuk tugas, kehadiran, dan keaktifan, 30% untuk UTS, dan 50% untuk UAS. Demikian deskripsi dan informasi umum yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah pemrograman web lanjut untuk program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprastha PGRI Jakarta untuk jenjang S1. Dan berikutnya, izinkan saya menampilkan cuplikan perkuliahan di kelas pemrograman web lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita yang pertemuan kita ini, yaitu kita bahas tentang struktur kondisi dan perulangan. Tapi sebelum kita masuk kepada materi hari ini, saya mau review sebentar, review materi kita yang minggu lalu. Kenapa saya mau review yang minggu lalu? Karena materi minggu lalu itu bisa kita anggap sebagai basic ya, basic untuk materi-materi kita minggu-minggu yang selanjutnya. Minggu lalu kita bahas tentang array. Ingat ya? Kita bahas tentang array. Array itu dia mempunyai ada dua macam, yaitu array numerik dan array asosiatif. Ada dua. Array itu ada array numerik dan array asosiatif. Nah, array ini dia punya karakteristik. Apa karakteristik dari array? Yaitu setiap array dia pasti berpasangan. Berpasangan antara index key dan value. Pasti dia berpasangan. Ya, jadi setiap array itu dia selalu berpasangan antara index key dan value. Itu. Lalu apa? Apa yang membedakan array numerik dengan array asosiatif? Ini keduanya, karena ini adalah karakteristik dari array, maka kedua array ini juga mempunyai karakteristik mengikuti induknya. Ini. Oke, silakan. Salam. Nah,
Yang membedakan antara array numerik dengan array asosiatif adalah kalau array numerik dia indeksnya itu berupa angka. Indeksnya berupa angka, kemudian diikuti dengan value. Kalau array asosiatif, itu indeksnya dia berupa nama field. Kemudian diikuti dengan value. Ya. Jadi array itu dia selalu berpasangan antara index key dengan value. Kemudian karena si array itu ada dua macam, ada numerik dan asosiatif, maka indeks array numerik itu mempunyai indeks berupa angka dan diikuti dengan value-nya. Sementara array asosiatif dia indeks key-nya adalah berupa nama field dan diikuti dengan value-nya. Perbedaan berikutnya adalah indeks key array numerik, indeks key angkanya ini dia diberikan oleh sistem. Jadi dia by system. Angkanya itu diberi oleh sistem. Kemudian kalau yang asosiatif dia manual. Manual artinya kita yang membuat. Kita yang menentukan namanya apa, array indeksnya apa, itu kita yang menentukan. Oke, ini adalah perbedaan dan persamaan dari sebuah array. Kemudian kalau indeks numerik dia selalu diawali dengan 0. Indeksnya itu pasti dari 0. Kalau dia mempunyai, katakan gini, saya mempunyai sebuah array indeks namanya A. Kemudian indeks ini isinya adalah ini 1, 2, 3, 4 gitu. Kemudian ada ini adalah isinya misalnya Budi. Itu. Kemudian ini adalah true, seperti itu. Nah, artinya array A itu mempunyai 3 buah elemen. Indeksnya dimulai dari 0, berarti ini indeksnya 0, ini 1, ini 2. Itu ya, itu selalu. Apapun isinya, dia selalu dimulai dari 0. Oke. Sampai di sini masih cukup jelas kah? Oke. Kita masuk ke struktur kondisi dan perulangan. Pertanyaannya, perulangan itu apa sih? Sesuatu yang berulang. Perulangan sesuatu yang berulang. Perulangan itu kalau kejadian hari-harinya, contohnya apa? Yang disebut dengan perulangan atau kejadian perulangan itu, contoh sehari-hari yang suka kadang kita alami itu apa contohnya? Kita lihat sini ya. Kita lihat sini. Perulangan itu adalah digunakan untuk mengulang suatu proses yang dieksekusi beberapa kali. Artinya prosesnya sama. Yang dilakukan secara sekaligus. Contohnya gini, kalian dari kampus B, katakanlah ada 10 orang gitu, dari kampus B, kemudian mau ke kampus A, 10 orang. Masalahnya adalah motornya cuma 1, PP. Itu yang disebut dengan perulangan. Jadi PP dari kampus B ke kampus A,
balik lagi dari kampus B ke kampus A. Berapa kali dia berulangnya? 10 kali karena orangnya ada 10. Gitu ya. Jadi perulangan itu terjadi ketika ada proses yang dilakukan atau diproses secara berulang. Proses yang sama dengan catatannya. Proses yang sama dilakukan secara berulang. Berapa kali? Tergantung. Di mana tergantungnya? Nah, kita lihat. Perulangannya itu dia mau menggunakan apa? Di dalam PHP, perulangan itu ada 4. Ada for, ada while, ada do while, ada for each. Ada for, while, do while, dan for each. Apa bedanya? Ketiga yang yang pertama tadi, ada for, while, dan do while, itu kurang lebih sama. Tapi for each ini, dia biasanya digunakan untuk perulangan yang bentuknya adalah array. Ya, jadi kalau kita punya kasus array, kemudian harus ada perulangan, jangan menggunakan while, do while, atau for, tapi gunakanlah for each. Nanti kita bahas satu persatu. Kenapa saya ngomongnya harus pakai for each ya? Ini for itu bentuk umumnya seperti ini. Ada 3 bagian, ada inisialisasi, ada terminasi, dan ada increment atau decrement. Inisialisasi adalah nilai awal ya. Mulai kapan dia harus melakukan perulangan, itu inisialisasi. Kemudian ini adalah terminasi, artinya sampai berapa kali dia akan berulang. Sampai berapa kali dia akan berulang. Dan ini adalah increment, karena dia ada plus ini artinya bertambah 1 terus menerus. Kalau ini isinya min, berarti dia berkurang 1 terus menerus. Gitu. Ini cara penulisannya seperti ini. Kemudian sintaksnya adalah ada for, kemudian ada 3 bagian ini, dan ada tanda kurung, kurawal. Nah, kurung kurawal buka, ini kurung tutup. Di dalam kurung kurawal ini adalah perintah-perintah yang dilakukan secara berulang. Kalau dia berada di luar kurung kurawal, dia tidak diproses secara berulang. Ada pertanyaan? Silakan. Ini for, while. Ini if. If ini adalah satu kondisi ya. If true, masuk ke sini. Kalau false, dia keluar dari ini. If itu ada namanya, kalau if-nya banyak pakai apa? Else. If else gitu ya. Sampai berapa banyak batasannya menggunakan if else? Tidak ada batasan. Jadi kalau kondisinya itu ada 20, kita menggunakan if else banyak. Bisa. Apa ada akibatnya? Ada. Bingung. Ya kan? Bingung. Biasanya begitu. Bingung karena ini if-nya yang mana nih? Pasangannya yang mana nih? Gitu. Gimana cara ngatasin supaya nggak bingung? Ya, bagaimana cara mengatasi kalau if else-nya itu banyak, kondisinya banyak? Pakai switch case. Oke, switch case. Ini dia. Switch case. Jadi switch, kemudian ini adalah variabelnya, nanti tergantung dari isinya ini, dia akan lari ke sini. Kalau nilainya 100, maka dia dapatnya ke sini. Break ini artinya dia berhenti, dia tidak menjalankan perintah berikutnya ya, dia lompat gitu. Kemudian bagaimana kalau nilainya tidak ada di dalam salah satu ini? Pakai apa? Default. Jadi baris terakhir dia biasanya menggunakan default. Jadi kalau tidak ada salah satunya, maka larinya ke default. Kalau begini lebih gampang. Ini sama dengan if sebetulnya. Ini kalau dipakai if adalah if nilai sama dengan 100, jalankan ini. Else if nilai sama dengan 50, jalankan ini. Else if nilai sama dengan 20, jalankan ini. Gitu terus.
Sama sebetulnya seperti itu. Tapi untuk lebih memudahkan, penulisannya menggunakan switch dan case. Ini materi ini sebetulnya ngulang ya. Udah pernah kan? Mestinya saya yang diajarin. Ini banyak expert kelihatannya nih. Ini aja deh. Ada yang bisa jawab? Nomor 1. Apa nomor 1 jawabannya? Ayo, angkat tangan. Ya. Ya. Suatu kondisi yang jika belum terpenuhi akan terus mengulang. Ya, tapi konsep dari perulangan itu apa sebetulnya? Perulangan adalah satu proses yang dilakukan untuk memproses sintaks yang sama secara berulang. Sampai kapan? Sampai kondisinya atau selama kondisinya terpenuhi. Dia akan terus berulang. Kalau kondisinya sudah false, maka akan keluar dari perulangan. Oke. Sekarang, apa itu kondisi? Apa itu kondisi dalam program? Ya, angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu, nggak digigit. Kondisi itu ada berapa situasi? Ada berapa kemungkinan? Dua. Apa itu? True dan false. Kalau true maka true ya benar. Kalau false salah. Kalau true maka apa? Kalau kondisinya true maka dia akan mengeksekusi program. Kalau kondisinya false, dia akan berhenti atau tidak mengeksekusi program. Sebetulnya saya tahu kalian udah ada di sini, cuman gimana? Nggak keluar-keluar gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Yang ketiga adalah increment atau decrement. Sementara perulangan yang keempat itu adalah for each. Ini biasanya digunakan ketika kita menemui kasus berupa array. Oke, tadi contohnya sudah kita lihat menampilkan kotak ya. Deretan angka dalam array dengan menggunakan kotak. Kemudian untuk for kita sudah membuat table ya dengan menggunakan perulangan for. Kira-kira seperti itu. Oke. Ramdhani Akbar ada? Ramdhani Akbar tidak ada. Aditya Bono Harto. Ahmad Kosasi. Oke. Muhammad Imran. Ahmad Setiaji. Nova, Muhammad Suhada, Alfa Robi, Khairi Zidan,
Ahmad Badawi, Abdur Rashid, Sangga Buana, Rani, Taufik Ramadan, nggak ada. Sinta, Anggi Pratama, nggak ada. Maulana Yusuf, Aditya Aguta, Dede Triyono, Dede nggak ada. Alfat, Febrian, Muhammad Arik, Ahmad Agung, Radita, Atika, Novia, Erisa, Khalil, Muhammad Dani, Muhammad Fajrian, Agus Bambang, Zulkarnain, nggak ada. Helmi, Galih Prenggondani, Muhammad Nur, Zikrillah, Fajar Ramadan, Bintang. Ada yang belum dipanggil? Udah ya. Untuk tugas, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Udah ya. Nanti kita persentase di pertemuan ke-12 dan 14. Kalau 12 selesai semua, yang mudah-mudahan selesai semua. Tapi kalau enggak, kita ketemu lagi di persentase lagi di pertemuan 14. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Baik, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.